Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ketupat di akhir puasa. Saya melihat wajah-wajah yang akan masuk surga. Di pertemuan pertama, kita sama-sama berpikir bagaimana strategi agar amal dan juga pahala terus mengalir kepada kita walau kita telah tiada. Di pertemuan kedua, kita bahas tentang cerita yang ideal mengenai strategi agar kuat, agar pahala dan amalan kita terus mengalir kepada kita walau telah tiada. Di pertemuan saat ini kita akan membahas tentang dalil-dalil dari hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1631 bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Ada juga hadis riwayat lain dari hadis riwayat Ibnu Majah nomor 242. Rasulullah SAW bersabda, di antara amal dan juga kebaikan seorang mukmin yang terus mengalir kepadanya ketika dia telah meninggal dunia, di antaranya yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua anak solih yang ditinggalkannya, yang ketiga mushaf yang diwariskan, yang keempat masjid yang dia bangun, yang kelima rumah bagi musafir, yang keenam sungai yang dialirkan, dan yang terakhir sedekah dari hartanya. Pak, Bu, yang jadi pertanyaannya, harta yang kita miliki sekarang itu adalah milik kita atau bukan? Harta yang kita punya sekarang akan kita bawa sampai ke akhirat atau tidak? Berdasarkan hadis riwayat Bukhari nomor 6442, saat itu Rasulullah sedang bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya dibandingkan dengan hartanya sendiri? Para sahabat serentak menjawab tidak ada. Rasulullah melanjutkan sabdanya, harta milikmu adalah harta yang engkau sedekahkan, dan harta yang engkau tinggalkan adalah harta milik ahli warismu. Dan berdasarkan juga kesimpulan dari beberapa hadis riwayat Bukhari nomor 6514, nomor 6442, dan juga hadis riwayat Muslim nomor 2960 dan 2958, banyak di antara manusia yang mengalami penyesalan. Manusia mengalami penyesalan karena 3 perkara. Yang pertama, harta yang dikumpulkan tapi tidak dinikmati. Yang kedua, harta yang dikumpulkan tapi dinikmati oleh orang lain. Dan yang ketiga, mempunyai kesempatan untuk
tapi tidak dimanfaatkan. Dan terakhir, Allah Azza wa Jalla telah berfirman pada Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi, ya Tuhanku, laula akhartani, tolong berikanlah kesempatan untuk aku bisa hidup lebih lama. Fa'asqaddaqa, maka aku akan bersedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku termasuk orang-orang yang sholih. Jadi orang-orang yang telah meninggal, mereka pada berdoa kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya sedikit saja, untuk bisa bersedekah, dan mereka akan memastikan dirinya bahwa mereka adalah orang-orang yang sholih. Begitulah hadirin, semoga kita bisa meniru, bisa melaksanakan, dan bisa bermanfaat untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat. Terakhir, buah durian, buah rambutan, buah nangka, buah mangga. Itulah nama-nama buahan yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.